Tidak terasa sudah tahun 2022. Banyak orang pada saat pandemi ini bingung bagaimana cara menghabiskan waktu mereka untuk tetap stay di rumah. Bermain game salah satunya. Salah satu vendor konsol game yakni Nintendo telah mengenalkan Nintendo Switch ke publik. Yang terbaru ialah versi OLED. Namun, masih banyak orang yang belum memiliki Nintendo Switch OLED tersebut, termasuk saya. Dikarenakan karena terbatasnya budget. Dan kali ini kita akan mengulik lagi konsol Nintendo yang terlebih dahulu lebih rilis sebelum Nintendo Switch itu sendiri. Apa itu? Ya, Nintendo 3DS. Nintendo 3DS ini sendiri cukup unik, di mana pada perilisannya sekitar tahun 2011 silam mengusung konsep layar 3D. Jadi, efek 3D tersebut dapat kita lihat tanpa menggunakan alat bantu kacamata 3D atau alat bantu khusus lainnya. Nintendo 3DS ini merupakan pembaruan dari konsol Nintendo DSi yang sama-sama mengusung konsep dual screen atau dua layar. 3DS sendiri juga memiliki beberapa varian, baik itu secara umum ialah old dan new. Versi new ini hanya peningkatan pada spesifikasi internal dan terdapat tombol joystick atau bisa kita sebut juga analog sekunder seperti halnya pada Joy-Con atau stick PS. Juga hanya beberapa game saja yang hanya dirilis pada versi new, seperti Xenoblade Chronicles Definitive Edition dan Fire Emblem Warrior. Selebihnya, gamenya mayoritas sama seperti versi old. Dan masih relevankah Nintendo 3DS ini pada tahun 2022 yang notabene usianya sudah lebih dari 10 tahun sejak pertama kali konsol ini dirilis? So, check this out. Pada segmen kali ini, kami ada unit 3DS Old Regular yang memiliki spesifikasi CPU 2x266 MHz ARM11 dengan GPU PICA PICA 200 133 MHz GPU by DMP dengan RAM sebesar 64 MB, video RAM atau VRAM 4 MB dan storage-nya 1,5 GB. Masalah desain, Nintendo 3DS Old Regular ini cukup ringkas dan padat. Juga port-port sebagaimana terdapat kamera yang bisa kita gunakan untuk memotret dan menggunakan fitur AR card. Apabila kita buka pada sisi dalamnya, terdapat dual screen yang dimana layar atas dapat menampilkan tampilan 3D, sedangkan layar bawah untuk input sentuhan. Dan pada sisi kiri, terdapat tombol bulat besar ini ialah D-pad. Bawahnya navigasi tombol 4 arah dan tombol start, home, dan select pada bagian bawah layar sentuh. Dan tombol power ada pada sisi kanan bawah. Dan di atasnya terdapat tombol aksi XYAB, kemudian kita lihat pada sisi bawah terdapat port jack audio 3,5 mm, lampu indikator power dan juga baterai. Dan pada sisi ini terdapat switch untuk menyalakan dan mematikan WiFi, sebelah sini untuk mengatur volume, dan di sini terdapat tempat untuk SD card guna ekspansi memori agar lebih lega dan dapat menyimpan lebih banyak game. Dan di sini terdapat tombol L dan R, lalu lubang charger, dan ini pada versi OFW-nya untuk tempat cartridge-nya. Cuma unit yang saya miliki ini sudah CFW ya. Daripada kosongan gini sih mending kita isi dengan R4 agar bisa main game-game NDS. Dan di sini tempatnya stylus. Untuk menu, di sini tersusun rapi sebagaimana grid-grid yang telah ditampilkan. Untuk ukuran grid itu sendiri dapat kita atur sesuai ukuran default bawaan 3DS. Dan pada layar atas terdapat animasi sesuai judul game yang kita pilih pada kursor opsi ini. Animasinya pada setiap game pun berbeda dan juga soundnya. Oh ya, bagi CFW bisa juga untuk merubah tampilan wallpaper defaultnya ya dengan menggunakan homebrew. Dan bagaimana performanya? Ayo kita cek. Seperti yang kita sampaikan di awal, unit kita sudah CFW dan unit yang kita miliki ini sudah upgrade memori juga sebesar 64 GB dan pada R4-nya sebesar 16 GB. Dan akan kita tes game favorit saya yakni Mario. Kemudian coba kita main Pokemon. Dan di sini ada juga Senran Kagura ya.
Untuk performanya masih standar-standar saja ya. Loading screen juga tidak terlalu lemot. Hal ini didukung dengan pengoptimalan setiap game yang sebagaimana sudah dikualifikasikan oleh Nintendo. Sehingga para developer game juga mengoptimalkan pada setiap gamenya. Namun untuk beberapa game yang terbilang cukup banyak memakan VRAM seperti Senran Kagura memang terdapat beberapa FPS drop. Namun tidak terlalu kentara juga sih dan masih dalam ambang batas kewajaran drop FPS lah menurut saya pribadi. Lalu kita akan coba game NDS yang terpasang pada R4 ini. Kita coba main game Mario lagi ya, karena saya juga termasuk suka dengan Mario sih. Untuk R4-nya lancar-lancar saja ya. Jadi bagaimana menurut kalian? Oh ya, dan kapasitas baterai Nintendo 3DS Old Regular ini memiliki kapasitas baterai sebesar 1300 mAh, beda dengan versi XL-nya yang memiliki kapasitas baterai 1750 mAh. Walaupun dengan kapasitas baterai tersebut, 3DS cukup awet dan memang performanya sudah cukupan ya. Oh iya, karena 3DS ini sudah discontinue, apabila kalian sedang mencari 3DS bekas, pastikan juga baterainya kuat berapa jam dan pada saat pemakaian bermain game, untuk normalnya paling tidak dapat dimainkan selama 2 jaman. Untuk main game berat seperti Zelda Ocarina of Time. Dan di sini akan saya sampaikan beberapa kelebihan 3DS setelah quick review tadi ya. Yang pertama kelebihannya. Kelebihan pertama ialah ukurannya yang cukup kompak, yang dimana ukuran ini cukup muat di kantong. Dan bisa dipastikan 3DS ini memang didesain sedemikian rupa untuk kemudahan mobilitas penggunanya. Saya saja apabila terdapat urusan pekerjaan luar kota beberapa hari, saya sering membawa 3DS ini, dikarenakan ukurannya yang memang cukup kompak dan portabilitasnya yang tinggi. Saya sendiri lebih sering memainkan 3DS ini dibandingkan Nintendo Switch dan PS Vita. Kenapa? Ya karena itu, desainnya cukup kompak dan lebih ringan, lebih portable dibandingkan kedua konsol yang saya sebutkan tadi. Kemudian kelebihan yang kedua ialah gamenya yang cukup memorable dan bikin nagih. Library game Nintendo 3DS memang sangatlah banyak, yakni sekitar 2273 game baik game first party Nintendo maupun dari developer lainnya. Dan kelebihan yang ketiga ialah dukungan fansbase dan komunitas yang cukup ramai, terutama pada platform Facebook. Hal ini dikarenakan Nintendo 3DS memang cukup visioner pada masanya dan dijadikan alternatif lain pada saat pandemi akibat harga Nintendo Switch yang sempat melambung tinggi ya. Oh iya, by the way kalian masih ingat fitur Nintendo 3DS yang cukup fenomenal? Iya, Nintendo Street Pass. Itu ada dalam Nintendo 3DS ini. Yang kemudian kelebihan yang keempat ialah sistem kontrol yang sederhana dan gameplay yang cukup mudah. Memang pernyataan ini bergantung pada game apa yang kalian mainkan. Akan tetapi mayoritas game yang ada pada konsol ini mudah dimainkan dan cukup playable. Berlanjut ke kekurangan. Kekurangan yang pertama ialah kekurangan Nintendo 3DS ini. Walaupun desainnya cukup kompak, tapi ya gimana ya. Namun Nintendo ini cukup tebal ya apabila ditaruh di dalam kantong. Dan beratnya juga lumayan loh, sebesar 235 gram. Dan pada unit Nintendo 3DS Old Regular ini, pada bagian sudut-sudutnya atau pada pojokan, sudut yang didesain cukup mengganggu dan mengkotak. Tapi hal ini sudah diperbaiki pada varian Nintendo 3DS yang lebih baru, yakni 3DS XL, New 3DS XL, dan New 2DS XL. Dengan ujung atau sudutnya pada pojokan itu lebih membulat. Masih seputar desain, Nintendo 3DS Old Regular ini mengusung dua layar yang dimana layar tersebut menggunakan fleksibel untuk penyambungannya. Apabila kalian tidak berhati-hati, bisa dipastikan usia fleksibel ini menjadi lebih pendek dan akan berpengaruh juga terhadap pengalaman bermain kalian. Namun tidak usah khawatir, build quality Nintendo cukup bagus dan untuk spare part masih bisa dicari online via marketplace dan forum-forum Nintendo 3DS tersebut. Berlanjut ke kekurangan yang kedua, kita temui pada unit Nintendo 3DS Old Regular ini, yaitu pada konektivitas. Ya, memang ada WiFi, namun tidak ada konektivitas Bluetooth memang cukup signifikan. Tidak bisa menggunakan controller tambahan maupun connect dengan speaker Bluetooth. Itu cukup berpengaruh juga sih. Oleh karenanya Nintendo dalam hal ini memperbaikinya pada generasi setelahnya, yakni Nintendo Switch. Berlanjut ke kekurangan yang ketiga, yakni grafis yang sederhana dan tidak wow. Ya, memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa grafis konsol ini termasuk pas-pasan. Apabila dibandingkan dengan kubu biru atau kubu sebelah, memang kalah telak dari segi grafis.
Dan kekurangan yang keempat, last but not least, kekurangannya lainnya ialah konsol yang sudah out of date dan tidak diproduksi lagi oleh pihak Nintendo itu sendiri. Hal ini dipastikan pada pernyataan pihak Nintendo pada kisaran tahun 2020 lalu, yang dimana pihak Nintendo mengatakan bahwa konsol 3DS sudah termasuk fase out of production. Dan dukungan server pun sudah mulai ditutup ya. Jadi berdasarkan kesimpulan tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa Nintendo 3DS ini masih cukup worth it di tahun 2022 ini, walaupun konsol ini sudah out of date, karena banyaknya library game yang ada dan ditambah dengan library game NDS juga yang dapat dimainkan pada konsol ini. Tentunya dengan dijadikan CFW ya, atau dijadikan versi tani. Namun bagi kalian yang menginginkan konsol yang sangat powerful dan grafis yang mumpuni, konsol Nintendo 3DS ini bukanlah pilihan yang tepat ya. Mengingat jeroannya yang cukup lawas, grafis yang pas-pasan saja, membuat konsol ini tidak cocok bagi kalian yang mengejar grafis. Tapi untuk gameplay masih seru lah ya. Dan itulah conclusion dari saya. Jadi masih berminatkah kalian dengan Nintendo 3DS ini? Pilihan final ada pada kalian. Semoga video ini bisa membantu dalam pertimbangan kalian dalam memilih konsol guna mengisi waktu luang kalian di saat pandemi ini. Sekian dan terima kasih.